Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan analisis dari kelompok kami. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Reza. Saya Sinta Agustina. Saya Zahra Berian Hayunisa. Saya Widya Novianti. Saya Nabila Hairunisa. Saya Gina Yusufani. Dan Selamat menyaksikan. media sosial kini menjadi sarana komunikasi dan berbagi informasi yang sangat diminati dengan jumlah pengguna aktif di Indonesia mencapai 139 juta pada Januari 2024. TikTok menjadi salah satu platform yang mengalami pertumbuhan masif dengan jangkauan iklan terluas kedua di dunia untuk pasar Indonesia. Media sosial berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana pemasaran yang dapat menjangkau audiens luas melalui konten menarik. Namun kredibilitas sumber informasi dan jenis konten ini disajikan menjadi faktor penting dalam menarik minat konsumen. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana TikTok dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata, edukasi, dan kuliner. Hasilnya diharapkan dapat memberikan wawasan bagi industri pariwisata dalam memanfaatkan media sosial untuk promosi dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata. Metode pelaksanaan yang kami gunakan dalam penelitian skema media sosial pada wisata, edukasi, dan wisata kuliner adalah metode kualitatif dengan melaksanakannya observasi untuk mengidentifikasi daya tarik wisata Museum Pos Indonesia dan Sukami Noodle Bar. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penulis menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data pada penelitian ini. Wawancara digunakan pada penelitian ini karena metode ini membantu penulis untuk mengetahui hal-hal penting yang pengelola media sosial ketahui, seperti prosedur atau cara lain dalam mengembangkan dan mengelola media sosial, tantangan yang dihadapi dalam mengelola media sosial, dan perbedaan beberapa platform media sosial yang digunakan dalam mengembangkan destinasi wisata untuk meningkatkan banyaknya pengunjung. Untuk pengambilan data, kami melakukan wawancara terhadap owner atau pengelola yang bersangkutan, yaitu Ibu Erlin sebagai pengelola pihak Museum Pos Indonesia dan Ibu Aulia selaku pemilik Sukami Noodle Bar. Pertanyaan yang diajukan kepada kedua informan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana skema promosi pariwisata di TikTok diimplementasikan oleh destinasi pariwisata yang Anda kelola. Yang kedua, bagaimana Anda mengukur keberhasilan skema promosi pariwisata di TikTok dalam meningkatkan minat kunjungan wisatawan. Yang ketiga, apakah terdapat tantangan khusus dalam menggunakan TikTok sebagai sarana promosi pariwisata dan bagaimana Anda mengatasinya. Dan terakhir, bagaimana perbandingan antara efektivitas promosi pariwisata di TikTok dengan platform media sosial lainnya dalam menarik minat kunjungan wisatawan. Untuk selanjutnya, bagian hasil dan pembahasan dari penelitian kelompok kami. Ditemukan, yang pertama, terkait skema promosi TikTok yang diimplementasikan untuk promosi TikTok di wisata kuliner Sukami Noodle kurang aktif karena owner merasa lebih efektif menggunakan Instagram. Yang kedua, yaitu mengukur keberhasilan skema promosi wisata di TikTok dalam meningkatkan minat kunjungan wisatawan. Dalam mengukur keberhasilan skema promosi minat kunjungan wisatawan, wisata kuliner Sukami Noodle melihat dari jumlah viewers dan like konten FYP yang diupload oleh influencer. Jadi mereka memanfaatkan adanya nano dan makro untuk mempromosikan wisatanya tersebut dengan harapan bisa memperluas jangkauan dari tempat wisatanya. Yang poin ketiga terkait dengan tantangan khusus dalam menggunakan TikTok sebagai sarana promosi pariwisata. Jadi tantangan yang dialami oleh owner Sukami Noodle Bandung adalah kurangnya tim khusus pengelola media sosial karena di tempat ini untuk semua hal termasuk pengelola media sosial masih dihandle oleh owner. Jadi diperlukan tim khusus yang nantinya bertugas membuat content writer, content design, dan admin TikTok supaya bisa terkelola dengan baik dan dapat meningkatkan minat kunjungan untuk wisatawan.
Untuk poin yang terakhir, terkait perbandingan antara efektivitas promosi pariwisata di TikTok dengan platform media sosial lainnya dalam menarik minat kunjungan wisatawan. Dalam hal ini, perbandingan dengan media sosial lainnya, owner Sukami Noodle Bandung mengatakan bahwa Instagram lebih efektif dibandingkan dengan TikTok dalam mempromosikan wisata kulinernya tersebut. Apalagi di Instagram didukung oleh fitur-fitur yang lebih lengkap dibandingkan TikTok, seperti Instagram Story, posting foto, kemudian media pesan yang lebih nyaman. Hal tersebut kemudian menjadikan owner Sukami Noodle lebih berpihak pada platform Instagram dalam mempromosikan wisata kulinernya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan wisata edukasi Museum Pos Indonesia. Yang pertama, skema promosi di TikTok diimplementasikan. Museum Pos Indonesia memiliki akun TikTok aktif yang dimanfaatkan sebagai media untuk melakukan promosi dengan membuat konten-konten video yang menarik dan bersifat informatif, edukasi, sejarah, seni, dan budaya. Selanjutnya, mengukur keberhasilan skema promosi. Wisata TikTok dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Dalam mengukur keberhasilan skema promosi di aplikasi TikTok, Museum Pos Indonesia sendiri melihat dari konten TikTok mereka yang FYP dan mendapatkan banyak viewers. Dan terbukti dengan banyaknya mahasiswa, siswa-siswi SD, SMP, SMA yang datang berkunjung ke Museum Pos Indonesia dengan alasan mereka tertarik dengan konten-konten video TikTok yang dibuat oleh Museum Pos Indonesia, sehingga mereka tertarik untuk mengunjungi Museum Pos Indonesia. Tantangan khusus dalam menggunakan TikTok. TikTok sebagai sarana promosi pariwisata, sejauh ini Museum Pos Indonesia belum memiliki tantangan atau permasalahan dalam promosi di aplikasi TikTok, karena Museum Pos Indonesia memiliki tim khusus yang mengelola akun TikTok Museum Pos Indonesia. Dan Museum Pos Indonesia juga tidak merasa bersaing dengan museum lain karena mereka memiliki sistem kolaborasi, yaitu program Ghost to Museum yang bertujuan untuk mengajak berkolaborasi dengan museum lain, misalnya berkolaborasi pada acara literasi, pameran buku, pameran seni, pameran tradisional, dan lainnya. Selanjutnya, perbandingan antara efektivitas promosi pariwisata di TikTok dengan platform media sosial lainnya dalam menarik minat kunjungan wisatawan. Karena Museum Pos Indonesia memiliki akun TikTok yang terbilang masih baru, sehingga pengelola Museum Pos Indonesia mengatakan bahwa Instagram adalah platform yang lebih efektif dibanding dengan TikTok dalam mempromosikan Museum Pos Indonesia. Dan karena akun Instagram Museum Pos Indonesia dibuat terlebih dahulu dibandingkan akun TikTok, hal itu membuat masyarakat mengenal Museum Pos Indonesia melalui postingan Instagram dan Reels Instagram. Menurut pengelola Museum Pos Indonesia, Instagram juga lebih terasa nyaman karena lebih mudah untuk berinteraksi dengan pengunjung atau dengan museum lain dan saling memanfaatkan fitur posting ulang. Tetapi Museum Pos Indonesia tetap aktif membuat konten-konten promosi pada kedua platform di IG dan TikTok. Pemanfaatan platform TikTok sebagai alat media promosi pariwisata memiliki tingkat kesuksesan yang berbeda-beda. Sukami Noodle Bandung kurang memanfaatkan TikTok sebagai alat promosi pariwisatanya dikarenakan belum tersedianya tim khusus yang mengelola dan mengatur media sosial tersebut. Sedangkan Museum Pos Indonesia sangat bisa memanfaatkan platform TikTok untuk promosi wisatanya dengan berbagai konten edukatif yang dapat memikat wisatawan.